Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Ngajak Trip. Apa kabar nih teman-teman? Semoga dalam keadaan baik ya. Amin. Oke, sekarang kami lagi ada di pelataran atau di parkiran Keraton Jogja ya. Dan sebenarnya udah lama banget pengen kesini, cuman baru kesampean sekarang. Oke, ini di hari libur tanggal merah. Suasananya kayak gini ya kalau misalnya ada di pelataran ya. Cukup lumayan rame dan banyak jajanan. Jadi penasaran nih, langsung mau masuk aja ke dalam. Oke, sekarang kami udah ada pas banget di depan gerbang Keraton Jogja. Lihat sekitarnya itu banyak pedagang. Khususnya lebih ke souvenir ya, souvenir yang berbau kerajaan. Kok kerajaan ya? Sama aja lah, Keraton Jogja. Dan ada satu tulisan yang buat gue keren banget. Semua kendaraan harap turun dan dituntun. Ini sih keren banget ya, Indonesia banget. Karena banyak banget tata krama yang ada di keraton ini. Jadi nyenengin lah kalau kesini. Oke, kami langsung masuk aja nih. Pengen beli tiketnya. Wah, di sini udah ngantri rame banget. Ya wajar lah ya. Kalau lagi liburan kayak gini, ya harap sabar aja. Kalau nggak mau sabar ya jangan liburan kesininya. Mungkin lebih enak ya. Dan ini harga tiketnya buat domestik dewasa 15.000 dan buat anak 10.000. Dan di bawahnya itu ada semacam tiket terusan. Jadi kalau kalian pengen lihat full semua yang ada di dalam keraton, itu bisa pakai tiket terusan itu dan harganya ya udah tertera tadi ya. Dan karena kami hanya pengen sekedar karena udah lama banget gak kesini, jadi pengen tahu suasananya sekarang. Jadi kami hanya beli tiket masuknya aja. Dewasa di 15.000 dan anak di 10.000. Oke, kita lanjut lagi. Ini mau ke arah depan buat pemeriksaan tiket. Gue jalan di sini aja tuh udah berasa banget auranya ya. Ini bener-bener beda. Kalau di daerah sini tuh keraton emang auranya udah beda. Kita langsung masuk aja ke dalam. Ya gini aja ya. Nggak sabar nih udah di depannya. Jadi gue pengen buru-buru masuk. Baru kelihatan aja pintunya udah keren banget, udah klasik banget. Dan di sini ada pajangan ya atau kayak topeng gitu, itu bener-bener keren sih. Oke, kita langsung masuk aja ke dalam. Baru ngeliat aja udah kelihatan tuh ya. Baru masuk aja udah kelihatan. Itu kayak semacam pendopo dan di dalamnya itu ada gambang suling. Kok gambang suling ya? Apa sih ya? Kayak alat musik gitu, gamelan, bukan gambang suling. Ya ini kayak semacam musik gamelan, pajangan ya mungkin. Tapi nggak tahu juga. Nantinya bakalan dipakai kalau mungkin kalau keraton ada acara, dan gue nggak tahu juga nih. Tapi ini nggak boleh dimainin ya. Ini hanya mungkin sebagai museum informasi ya atau edukasi. Ya ini alat-alat yang dipakai buat di Keraton Jogja. Alat-alatnya keren banget serius. Oke, sekarang gue lagi ada pas di gerbang pintu masuknya ya. Ini pintu masuknya udah ada tulisan kayak Sangsekerta. Jujur aja sih gue nggak tahu ya artinya dan belum baca juga. Dan ada hal yang paling unik sih, pertama kali mau masuk ke dalam, sebelah kiri gue itu ada patung. Dari jauh sih kelihatannya kayak orang. Kok masnya ini ya? Nggak goyang-goyang, nggak gerak-gerak. Pas dideketin, ini patung ternyata. Tapi menurut gue ini patung selamat datang yang paling keren ya. Ternyata itu abdi dalam yang mengurus semua yang ada di keraton ini ya, dari kebersihan. Itu yang aku tahu ya. Dan aku juga nanya sih sebenarnya sama yang di depan. Abdi dalam itu yang mengurusi semua keperluan yang ada di keraton ini. Jadi ya wajar aja keratonnya jadi keren kayak gini dan terjaga banget ya sejarahnya. Oke, kita lanjut lagi ya. Lihat deh, pajangan di sini bener-bener klasik banget.
Jadi kalau kalian kesini ini bakalan nemuin hal-hal yang keren kayak gini nih. Patungnya itu dan barang-barang yang detailnya itu antik. Jadi nggak akan rugi sih kalau kesini. Edukasinya dapat dan harganya juga murah. Dan kalian bakalan nemuin hal yang beda banget kalau di sini. Oke, jalan lagi. Dan di depan gua udah ada abdi dalam beneran itu. Halo Mas. Itu beneran tuh, bukan patung. Kalau yang tadi patung. Nah, sekarang kita masuk lagi ke pintu gerbang yang berikutnya. Akhirnya gue sampai juga di depan pas Hamung Nagari. Ini salah satu museum yang keren menurut gue. Semua keren sih, cuman ini salah satu yang agak sedikit beda ya. Jadi kita langsung mau masuk aja. Ada apaan sih di dalam? Tenang ya, kepanasan gak akan kepanasan di sini karena ruangan ini AC. Oke, lanjut lagi ya. Baru pertama masuk museum udah ada senapan guys. Dan ini ada buku-buku prasejarah yang ada di keraton. Dan semua ini ada keterangannya. Jadi nggak mungkin juga sih. Sebenarnya sih bisa aja buat baca satu-satu dan ngejelasin. Cuman kalau lagi buat ngevlog kayak gini agak susah ya, apalagi kalau gue sama anak. Jadi agak-agak ya mungkin sekilas-sekilas aja. Jadi harap maklum ya. Nah, ini adalah salah satu senapan yang dipakai zaman dulu ya, peperangan. Dan salah satu alat musik yang dipakai juga. Di sini udah ada keterangannya ya. Jadi kalian tinggal baca-baca aja. Dan ada foto-foto, benda-benda, baju, apa ya? Sampai kerudung dan gespernya juga ada di sini. Jadi kalian tinggal baca-baca aja. Dan ini salah satunya nih, ada topi yang dipakai kerajaan zaman waktu itu. Dan ada salah satu yang menurut gua ini bener-bener amazing ya. Karena di sini ada bangku kesultanan. Nah, ini foto beliaunya. Dan di sampingnya itu ada pedang yang mungkin yang dipakai zaman waktu itu dia menjabat ya. Dan salah satunya ini. Kalian tinggal baca-baca aja di sini. Maaf sebelumnya kan gue nggak bisa ngejelasin karena di sini rame banget dan kalau bawa bocil ya kayak gitu deh. Jadi bawaannya ditarik-tarik mulu nih. Jadi kalau kalian kesini ya nggak akan rugi lah. Banyak banget sejarah-sejarah yang kalian dapat di keraton ini. BTW kalian bisa megang-megang kayak gini nih karena etalasenya itu berlubang. Jadi cuma satu tangan doang. Jadi bisa megang-megang. Di penasaran ya, tapi nggak bisa diambil ya. Diambil bisa sih, paling ditangkap sama abdi dalamnya. Dan di sampingnya itu ada semacam kayak sabuk yang bisa dipegang-pegang juga sih. Jadi enak lah, biar nggak penasaran. Jadi kalau di dalam etalase kan itu pengen banget tuh rasanya kayak megang gitu. Cuman kalau kayak gini kan etalasenya itu ada lubungan, jadi kita bisa megang. Oke, kita langsung lanjut lagi dan ini udah keluar dari museum yang pertama tadi. Dan di sini banyak banget umbul-umbul ya. Dan salah satunya ini di samping tembok museumnya itu kayak ada semacam cocokan payung yang tepat dengan figur penggunanya. Jadi tinggal nyocok-cocokin aja nih yang di atas sama yang di bawah. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, kita masuk lagi museum yang berikutnya. Ini ada salah satu museumnya mirip-mirip lah ya sama yang tadi. Cuman ini agak beda tempat. Jadi di sini tuh banyak apa ya? Banyak tulis-tulisan yang bersejarah dan pajangannya itu atau benda-benda kok benda-benda ya? Apa ya? Peninggalannya itu di semacam kayak di lemari di etalase, tapi ada keterangannya semua. Jadi tinggal baca-baca aja di sini. Dan salah satunya nih kayak gini nih. Ini kris peninggalan Kesultanan Kerajaan Yogyakarta. Dan ini ada keterangannya. Krisnya keren banget ya.
dan bener-bener terjaga banget tampilannya, walaupun udah lama banget tapi terjaga. Oke, lanjut lagi. Oke, lanjut lagi. Di depan gue ini ada semacam Al-Quran. Itu Al-Quran keren banget ya. Ada semacam kaligrafinya. Dan di sini juga ada peninggalan-peninggalannya tuh. Itu bentuknya asli banget. Dia udah kayak kotor-kotor gitu tuh. Tulisan-tulisan, mungkin tulisan Sanskerta ya. Dan ini juga ada tulisan-tulisannya juga. Foto-fotonya juga banyak banget di sini. Ini alat drum band. Dan di sampingnya lagi ini kayak semacam ya masih foto-foto dan beberapa ini ya, beberapa benda bersejarah lainnya. Sekarang di depan gue ada peta Yogyakarta di tahun 1927. Ini semua detail banget ya tentang Yogyakarta dan keratonnya. Dan kita lanjut lagi untuk ke museum berikutnya. Di sini agak ramai banget, jadi ya antri-antri dikit lah ya. Oke, sekarang gue udah sampai di depan museumnya nih. Tapi pengen keluar dulu dan langsung masuk lagi ke museum berikutnya. Ini museum yang agak sedikit beda juga karena di sini banyak terdapat peninggalan-peninggalan ini ya, keseharian Keraton Jogja. Dan di depan gue itu kayak semacam dapur tapi nggak boleh masuk. Ada ruangan kayak ruang makan, terus apa ya, semacam ya kayak dapur gitu ya untuk makan. Itu tempatnya klasik banget, bener-bener keren banget. Kita lanjut lagi ke ruang berikutnya. Saat sini deh. Oke, sekarang masuk ke ruangan daur hidup. Ini kayak semacam apa ya, kehidupan sehari-hari atau kehidupan bermasyarakatnya Keraton Jogja. Dan ini adalah salah satu contoh kebaya yang dipakai keluarga keraton. Banyak ya, ada peninggalannya juga dan ada keterangannya masing-masing. Jadi tinggal baca-baca aja dan bentuk fisiknya juga ada. Jadi sebagai ilmu pengetahuan aja lah ya. Ternyata di Indonesia ini banyak ragam budaya Indonesia. Oke, lanjut lagi ya. Oke, lanjut lagi. Ini ada semacam benda peninggalan, cuman ini berbentuk siraman ya atau perkawinan. Jadi sebelum pernikahan itu diadakan kayak penyiraman mempelai wanita dan pria. Dan ini alat-alat yang digunakannya. Dari mulai bajunya sampai jenis makanan-makanan atau bunga-bunga yang dipakai untuk pernikahan. Oke, sekian dulu nih video dari Keraton Jogja. Udah capek juga muter-muter, capek juga bacanya, tapi banyak manfaatnya ya karena banyak pengetahuan yang ada di sini. Terima kasih udah nonton. Assalamualaikum.